Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elis Nurhayati, Kepala SMA Negeri 2 Cibinong, Kabupaten Bogor, Cadisik, Wilayah 1. Pada tahun ajaran 2023-2024 ini, kami berusaha untuk melakukan berbagai perubahan dalam program-program layanan pendidikan. Di antaranya, kami berusaha untuk melangkah menjadi sekolah berintegritas. Dan pada video ini, izinkan saya menyampaikan berbagai langkah-langkah yang telah kami tempuh dan sebagai pemenuhan dari tugas portofolio dinamis untuk kepala sekolah berintegritas. Pada awal pelaksanaan PTM terbatas setelah 2 tahun mengalami masa pandemi COVID dan pembelajaran secara daring, kami melihat adanya penurunan integritas di kalangan peserta didik dan terjadi fenomena anak-anak cenderung tidak percaya diri dan banyak ditemukan anak-anak mencontek pada saat ulangan. Hal ini tentu saja menjadikan perhatian yang luar biasa dan ada beberapa langkah sanksi saat itu, tetapi sanksinya dalam bentuk sanksi yang sesuai dengan program kami Sekolah Ramah Anak, sanksi dalam bentuk pembinaan dan pemberitahuan kepada orang tua. Permasalahan penurunan integritas pada peserta didik ini justru menjadikan kami berpikir bagaimana kita mengembangkan layanan atau inovasi untuk memberikan penguatan karakter, dalam hal ini kejujuran kepada anak-anak. Dan disitulah kami mengembangkan asesmen berbasis digital yang alhamdulillah mendorong anak-anak untuk kembali percaya diri dan mengerjakan asesmen secara mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini anak-anakku sekalian yang terkumpul dalam Panitia Kemah Blok tahun 2023 ini, tapi sebelumnya barangkali Ibu ingin memberikan motivasi dan juga penguatan sebagaimana sering Ibu sampaikan dalam arahan pembinaan di upacara bendera. Ketika anak-anakku sekalian mendapatkan amanah yang luar biasa sebagai panitia, ada hal-hal yang harus dipegang teguh. Di antaranya adalah kalian harus punya komitmen dan berintegritas. Apa itu integritas? Jujur. Jujur, apalagi? Disiplin. Tanggung jawab, betul. Nah, ketika waktu awal kami memberikan kesempatan untuk anak-anakku sekalian belajar menyusun proposal, yang pertama harus dilakukan adalah menyusun kepanitiaan. Dan dalam melaksanakan tugas tersebut, ada nilai-nilai integritas yang harus diusung. Nah, Ibu ingin tahu apa saja yang sudah kalian laksanakan? Bentuk apa saja ketika membuat proposal? Siap, bekerja sama. Ya, betul, bekerja sama. Kemudian, ya, panitia itu harus memiliki disiplin yang tinggi, ya. Nomor 1, jujur dalam menyampaikan anggaran, tidak diada-ada. Jadi ada beberapa langkah agar program ini berjalan dengan baik. Di antaranya minimal jangan lupa ada beberapa langkah yang bisa menjadikan anak-anakku sekalian panitia ini, kakak-kakak ya, di sana kakak-kakak, menjadi role model, menjadi contoh. Langkah yang pertama, seluruh panitia harus berkomitmen dengan mengusung tinggi nilai-nilai kejujuran. Kemudian apalagi? Ya, disiplin. Kemudian juga langkah berikutnya adalah harus berkomitmen bertanggung jawab. Ada nilai berikutnya yaitu nilai sikap. Integritas sikap itu ada 3 juga. Di antaranya anak-anak pramuka pasti apa? Berani. Kemudian memiliki empati atau rasa peduli. Panitia ini harus memiliki jiwa yang adil. Dan terakhir, Ibu pesan seluruh panitia Kemah Blok 2023 juga harus memiliki nilai etos kerja. Antaranya apa? Kalian memiliki kemandirian, kemudian sederhana, dan memiliki kerja keras. Itu langkah-langkah agar anak-anakku sekalian yang nanti dipanggil kakak-kakak oleh adik-adik sekalian, langkah-langkah untuk menuju panitia yang berintegritas. Bagaimana? Siap melaksanakannya? Siap, laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian, Ibu izin menyampaikan hal-hal yang sangat penting yang sebetulnya sudah seringkali Ibu sampaikan ketika
Ibu melakukan pembinaan pada saat upacara bendera. Pada saat ini SMA Negeri 2 Cibinong insya Allah sedang menuju sekolah zona integritas, di mana seluruh warga sekolahnya, mulai dari kepala sekolah, para guru, tenaga kependidikan, para peserta didik, dan juga para orang tua harus memiliki komitmen yang sama untuk menuju sekolah berintegritas. Insya Allah SMA Negeri 2 Cibinong akan terus berkomitmen, dan itu dituangkan dalam panduan operasional sekolah. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan di SMA Negeri 2 Cibinong akan sangat panjang. Tetapi pada kesempatan ini Ibu hanya ingin mengingatkan atau memberikan motivasi kepada anak-anakku sekalian yang menjadi bagian dari warga berintegritas di SMA Negeri 2 Cibinong ini, untuk kita sama-sama satu visi. Kita sama-sama berkomitmen. Apa saja yang harus anak-anakku sekalian ketahui? Ibu tanya dulu. Yang anak-anakku sekalian ketahui, integritas itu apa? Contohnya, nilai-nilai apa? Dalam bentuk karakter apa? Ya, Kejujuran. ya, good, bagus, kejujuran. Sebagaimana Rasulullah juga menyampaikan, izin yang non-muslim, ada 4 sifat Rasulullah yang patut kita teladani. Yang pertama apa, nak? Jujur, ya enggak? Ya. Kemudian amanah, kemudian tabligh, ya, menyampaikan. Kemudian ya, tadi sidik, ya, jujur, amanah. Kemudian apa lagi? Ya, fatona, sebelum fatona, ya, tabligh. Luar biasa. Itu karakter yang memang Rasulullah miliki, dan itu bagian dari wujud integritas kita. Orang tua sudah sepakat, kami sudah berkomitmen dengan kesepakatan dalam kebijakan peraturan akademik yang ada di SMA Negeri 2 Cibinong. Di antaranya, Ibu ingin menyampaikan minimal ada 9 karakter yang akan membentuk masing-masing individu, dalam hal ini anak-anakku sekalian sebagai pelajar. Di antaranya adalah nilai-nilai kejujuran yang pertama, kemudian nilai disiplin dan tanggung jawab. Itu masuk ke dalam langkah pertama untuk menuju pribadi yang berintegritas. Kami biasa menyebutnya itu nilai inti. Jadi apa saja nilai inti, nak? Jujur, disiplin, tanggung jawab. Bisa melaksanakannya? Siap, amin. Tahapan berikutnya yaitu bagaimana memiliki sikap berani, bagaimana menjadi pelajar yang peduli, bagaimana menjadi pelajar yang adil. Coba kasih contoh. Dalam nilai-nilai inti, jujur, disiplin, bertanggung jawab, cerminannya seperti apa yang sehari-hari kita lakukan dalam pembelajaran? Pada saat melaksanakan pembelajaran, anak-anakku sekalian harus datang tepat waktu. Ketika ulangan ada asesmen, apakah dibolehkan menyontek? Tidak. Jadi sekali lagi, untuk membentuk pribadi yang berintegritas, tanamkan nilai-nilai inti. Anak-anakku juga harus memiliki nilai-nilai sikap. Di antaranya apa tadi? Berani, peduli, adil. Siap melaksanakannya di Smavo? Siap. Amin. Langkah ketiga, kami berharap seluruh pelajar SMA Negeri 2 Cibinong akan memiliki nilai etos kerja. Ini adalah bagian dari karakter yang akan membentuk kepribadian yang berintegritas. Di antaranya ada 3 juga. Salah satunya adalah mandiri, kemudian sederhana, dan kerja keras. Coba Ibu tanya, dalam pembelajaran sehari-hari apakah kemandirian sudah dilatih oleh para guru? Sudah ya? Ketika ada tugas mandiri, apakah kalian betul-betul mengerjakannya sendiri atau pinjam dari pekerjaan orang lain? Apakah itu ciri berintegritas? Tidak. Jadi kalau ada tugas mandiri, kerjakan secara mandiri. Jadi 3 langkah tersebut akan menjadi langkah-langkah dasar yang akan membentuk karakter pribadi yang berintegritas. Coba bagaimana komitmennya? Siap berkomitmen untuk menjadi pelajar-pelajar yang berintegritas? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi. Subhanallah walhamdulillah, setelah Bapak Ibu seharian bekerja dan di sore hari ini masih menyempatkan untuk sharing, berbagi
ilmu tentang bagaimana kita mempersiapkan sekolah berintegritas. Bapak Ibu yang saya banggakan, pada kesempatan ini izin menyampaikan bahwa pada tahun ajaran 2023-2024 kita insya Allah akan mempersiapkan diri untuk menuju sekolah berintegritas. Ada beberapa hal yang harus kita sepakati bersama di sini dan kita ketahui bersama bahwa sekolah apabila ingin menjadi zona integritas, kita harus paham apa-apa saja yang ada dalam sekolah integritas itu. Salah satunya adalah bagaimana sekolah ini menjalankan transparansi dan akuntabilitas dana pendidikan, misalnya penggunaan anggaran BOS, BOPD, ya, disampaikan kepada guru-guru ada berapa anggarannya, kemudian Bapak Ibu turut andil dalam penyusunan RKAS itu yang dituangkan dalam bentuk ARKAS. Kemudian juga di samping transparansi juga adanya diantaranya PPDB yang akuntabel dan transparan. Di dalam lingkup sekolah berintegritas, pelaksanaan PPDB merupakan salah satu indikator untuk menunjukkan bahwa sekolah ini adalah berintegritas. Tidak mudah untuk melaksanakan PPDB yang berintegritas di sekolah, di mana sekolah ini menjadi tumpuan harapan masyarakat agar anak-anaknya dapat sekolah di sini. Seperti yang kita ketahui beberapa waktu lalu, tantangannya super luar biasa, tapi kita semua sepakat berkomitmen untuk menjalankan tugas berintegritas dan pantang menyerah dengan segala permasalahan yang ada dalam PPDB di sekolah yang dinilai masyarakat menjadi sekolah terbaik ini. Ada hal penting yang harus menjadi bagian dari sekolah berintegritas adalah adanya data akurat dari data Dapodik yang terintegrasi dengan aplikasi ARKAS. Ini masih nyambung dengan apa yang kita rancang di sebelum tahun ajaran baru atau di akhir tahun. Kita sama-sama merancang RAKS yang dituangkan dalam bentuk ARKAS dan ini harus terintegrasi dengan Dapodik Bapak Ibu. Jadi pemerintah pusat dapat melihat bagaimana pemanfaatan dana pemerintah ini apakah sesuai dengan peraturan atau tidak. Kita juga harus mensosialisasikan larangan menerima gratifikasi atau pungutan. Insya Allah di SMA Negeri 2 Cibinong ini sudah tidak ada pungutan, ya. Pungutan itu yang sifatnya tetap Bapak Ibu sebagaimana yang disampaikan dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016 dan kita di sini masih ada sumbangan di mana sumbangan itu sifatnya tidak mengikat sesuai dengan kemampuan orang tua dan sumbangan itu bisa dalam bentuk uang, dalam bentuk barang dan juga dalam bentuk bantuan tenaga pun itu bagian dari sumbangan. Nah, di sini kita berusaha untuk melakukan hal-hal seperti ini. Perlu adanya pengawasan dana pendidikan Bapak Ibu. Pengawasan dana pendidikan tentu saja dilakukan oleh pimpinan kita ya dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1, ada juga Badan Pemeriksa Keuangan ya, kadang inspektorat juga turun ke lapangan. Itu adalah bagian dari controlling untuk pengawasan dana pendidikan. Kemudian langkah berikutnya untuk menuju sekolah berintegritas adalah adanya kepatuhan kode etik guru dan tenaga kependidikan. Kita sudah dalam program kita juga sudah disampaikan kode etik guru dan kode etik tenaga kependidikan harus kita taati bersama. Hal yang sederhana adalah bagaimana kita seorang pendidik dan juga tenaga kependidikan selalu melaksanakan integritas dalam hal yang sederhana, misalnya menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan, hadir, tepat waktu, itu adalah bagian dari wujud melaksanakan integritas di lingkup sekolah. Berikutnya adalah pengelolaan pengaduan masyarakat. Langkah yang harus kita tempuh untuk menjadikan SMA Negeri 2 Cibinong menjadi sekolah berintegritas. Kita sudah membuka laman pengaduan, kemudian pada saat PPDB contohnya, ada khusus petugas khusus yang menerima pengaduan-pengaduan dan kita menerima pengaduan itu, kemudian kita mencari tahu akar permasalahannya apa, kemudian mencarikan solusi, ya, diklarifikasi juga, kemudian mencarikan solusi. Hal ini menjadi sangat penting dalam langkah menyusun atau mengelola sekolah yang berintegritas. Jadi pengelolaan pengaduan masyarakat itu sangat penting dan kita sudah melakukannya. Saya sudah meminta izin kepada tim manajemen, komite sekolah dan para wali kelas
dan koordinator-koordinator untuk rela memberikan nomor kontaknya kepada para orang tua yang dalam hal ini kita jumlah peserta didiknya 1277. Semua orang tua telah memiliki nomor kontak kita, jadi mereka dengan mudahnya dapat memberikan masukan, komplain, saran, dan lain sebagainya. Bagaimana kita para pendidik mampu mengimplementasikan pembelajaran anti korupsi. Jadi pendidikan anti korupsi ini harus terus ditebar melalui cara kita sebagai pendidik. Di dalam pembelajaran kita bisa menyelipkan Bapak Ibu bagaimana caranya kita mendidik anak-anak kita, para pelajar SMAVO, untuk memiliki integritas dan mengajak mereka untuk bersikap jujur ya Bapak Ibu. Kemudian juga ketika melaksanakan tugas, ketika tugas itu mandiri, jangan sampai ada anak-anak SMAVO yang tugasnya malah meminjam tugas orang lain, temannya, dan diakui sebagai tugas dia. Itu bagian dari cerminan anak yang tidak berintegritas. Sudah menjadi PR bersama, kewajiban kita seorang pendidik. Mudah-mudahan saya bisa menjadi role model baik untuk Bapak Ibu guru, anak-anak, dan juga para orang tua. Begitupun Bapak Ibu. Bapak Ibu guru juga diharapkan betul-betul dapat menjadi role model di mana kita dapat memberikan cerminan contoh-contoh pendidikan karakter yang baik. Di samping dituangkan dalam Projabar Masagi dan juga profil pelajar Pancasila, ada 9 hal, 9 poin yang bisa kita cermati bersama. Dari 18 karakter yang ada, 9 karakter ini harus kita miliki. Kita semua warga dari SMA Negeri 2 Cibinong ini memiliki karakter budaya berintegritas. Bapak Ibu, kita sama-sama sudah punya moto kerja ikhlas, kerja keras, kerja cerdas, kerja tangkas, dan kerja tuntas. Ini pun bagian dari karakter-karakter yang ada dalam sekolah berintegritas. Sebagaimana tadi saya sampaikan, kita minimal dari 18 karakter bangsa itu ada 9 karakter inti dan juga dikategorikan inti, karakter sikap, dan etos kerja yang harus kita ketahui bersama, dan ini merupakan alur bagaimana kita membentuk diri kita untuk memiliki integritas. Yang pertama adalah nilai karakter yang utama, nilai inti. Ada 3 nilai inti, diantaranya adalah jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh keteladanan, ada 4 sifat Rasul. Yang pertama adalah sidik ya Bapak Ibu, jujur nomor 1. Kemudian apalagi amanah. Kemudian tabligh, menyampaikan walaupun pahit. Dan terakhir fatonah, cerdas. Jadi kita mengambil mengadaptasi dari 4 sifat Rasulullah SAW, dan diantara sifat-sifat Rasul pun sudah tertuang dalam nilai-nilai karakter. Berikutnya, selain nilai inti yang harus kita miliki menjadi komitmen bersama di dada kita masing-masing Bapak Ibu, kita juga harus memiliki nilai sikap. Ada 3 nilai sikap. Di antaranya adalah berani, peduli, dan adil. Nah, sikap ini di samping harus dimiliki oleh para pendidik, kita akan tularkan kepada warga sekolah. Dalam hal ini Bapak Ibu langsung berhubungan dengan para peserta didik yang insya Allah akan menjadi generasi penerus bangsa. Dan terakhir, kita pun terus memiliki nilai karakter yang masuk ke dalam kategori etos kerja, yaitu mandiri, sederhana, dan kerja keras. Dan itu pun sudah dituangkan dalam moto kerja di SMA Negeri 2 Cibinong. Jadi Bapak Ibu, itulah karakter-karakter yang insya Allah akan membangun pribadi-pribadi di SMA Negeri 2 Cibinong, pribadi yang memiliki integritas. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita semua dalam menjalankan tugas yang mulia ini, dan kita berkomitmen untuk mengusung tinggi nilai-nilai integritas. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan dapat dilaksanakan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di sela-sela kesibukan kita sebagai pelayan masyarakat, saya sengaja mengumpulkan rekan-rekan tenaga administrasi sekolah atau para tendik SMA Negeri 2 Cibinong untuk menyampaikan hal penting, yaitu salah satu program baru yang insya Allah akan mulai dilaksanakan pada tahun ajaran 2023-2024 ya Bapak Ibu. Alhamdulillah memang di sini alhamdulillah sudah menerapkan berbagai layanan pendidikan yang luar biasa,
tetapi akan lebih baik lagi apabila SMA Negeri 2 Cibinong siap berkomitmen untuk membangun layanan pendidikan yang memiliki tata kelola sekolah berintegritas. Di sini saya ingin memberikan satu konsep yang sama dan langkah-langkah apa yang harus kita tempuh ya Bapak Ibu sebagai pelayan masyarakat khususnya di ketatausahaan sehingga kita akan dapat benar-benar menjadi aparat atau pegawai yang betul-betul berintegritas. Banyak hal yang harus kita ketahui, salah satunya adalah bagaimana kita sekolah yang berintegritas itu mampu menjadi model implementasi budaya anti korupsi ya, dan ini dibangun melalui pembelajaran anti korupsi dan perbaikan tata kelola sekolah. Nah, kita ada di dalam lingkup tersebut. Kemudian juga hal ini juga akan mencegah resiko tindak pidana korupsi juga. Kemudian juga bagaimana kita membangun trust, membangun kepercayaan masyarakat ya dan pemerintah terhadap sekolah yang meningkat, kemudian membuka peluang bagi sekolah mendapatkan insentif untuk kemajuan sekolah dan lain sebagainya. Kemudian juga harapannya sekolah menjadi role model bagi sekolah lain terutama di wilayah sekitar. Nah, untuk membangun tata kelola sekolah berintegritas ini kita fokus pada Bapak Ibu sebagai pelayan masyarakat dalam ketatausahaan. Contoh yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari kita yang kita lakukan yang sering kita layani apa Bapak Ibu? Legalisir ijazah. Ya, legalisir ijazah, membuat surat keterangan. Tidak hanya anak-anak yang masih belajar aktif di sini kan Bapak Ibu, tetapi juga para alumni kan sering. Menurut Bapak Ibu, ketika mereka dibantu, kemudian mereka ingin memberikan sesuatu sebagai ucapan tanda terima kasih, apakah itu akan diterima oleh Bapak Ibu? Tidak boleh. Ya. Kalau berupa duit mah biasanya nggak diterima, tapi kalau makanan gimana gitu ya? Kalau makanan kan nggak diterima. Itu yang harus kita luruskan. Iya. Dalam bentuk apapun, Bapak Ibu, mulai sekarang itu nanti masuk ke dalam ranah gratifikasi. Ya, disinilah saya ingin mensosialisasikan kepada Bapak Ibu. Jadi kita semua harus satu visi. Ya, alhamdulillah. Secara berjenjang, saya dengan tim manajemen sudah menyampaikan ini kepada para orang tua siswa, kemudian kepada para peserta didik seringkali dalam acara kegiatan pembinaan upacara, kemudian di kelas, door to door, saya juga menyampaikan kepada para dewan guru, ya, dan sekarang kepada teman-teman yang memang berkecimpung dalam layanan dalam ketatausahaan. Untuk menuju pribadi yang memiliki integritas, sebagaimana kita di sini, alhamdulillah kebetulan semua Muslim, Bapak Ibu tahu kan, Rasulullah telah memberikan contoh, Rasulullah SAW memberikan contoh keteladanan 4 sikap Rasul. Semoga Firman ingat nih sama Dio. Apa coba 4 sifat Rasul? Karena ini sangat berkaitan dengan integritas. Yang pertama apa? Patona. Ya. Sidik. Sidik dulu. Betul Patona, betul. Yang pertama apa? Sidik. Artinya jujur, ya. Kemudian amanah. Kemudian tabligh, menyampaikan, sampaikan walaupun pahit gitu kan. Itu seorang pemimpin yang baik. Kemudian terakhir yang tadi disampaikan oleh Mas Dio, yaitu fatona. Fatona itu cerdas. Ya, kita memang harus seperti itu. Tetapi ada beberapa langkah sehingga Bapak Ibu akan memiliki komitmen dan berintegritas. Di sini nih teman-teman, di dada, ditanamkan di dada, ya. Ya, Firman. Salah satunya adalah bagaimana kita melakukan transparansi dan akuntabilitas dana pendidikan. Insya Allah saya sudah mengajak teman-teman secara partisipatif seluruh warga sekolah untuk menyusun rencana anggaran sekolah ya, RKAS, yang dituangkan dalam ARKAS, kemudian dilingkan dengan Dapodik ya, itu sudah kita laksanakan. Kemudian langkah berikutnya adalah ketika sekolah melaksanakan PPDB, sebagian dari teman-teman kan bergantian menjadi panitia ya. Di sana kita harus memiliki kredibilitas dan memiliki integritas yang tinggi. Apalagi PPDB dilaksanakan di SMA 2 Cibinong yang jelas tantangannya luar biasa karena mayoritas masyarakat ingin menyekolahkan anak-anaknya di sini. Mereka menilai kita menjadi sekolah terbaik di cabang dinas pendidikan wilayah 1. Di sini perlu adanya akuntabilitas dan transparansi. Kemudian
Untuk membangun sekolah yang berintegritas itu ada langkah berikutnya, yaitu akurasi data Dapodik terintegrasi dengan aplikasi Arkas. Data Dapodik harus betul-betul sesuai dengan real. Misalnya, Pak Mardi, kita warga tata usaha ada berapa totalnya? Warga tata usaha ada, kalau untuk TU, Iya. untuk perpustakaan ada 2, untuk suruh ada 10 ya. ada 4, untuk Sama- satpam ada 4. Ya. Tambah kebun ya. Kurang lebih ada sekitar 20 ya. Nah, di sini harus real disampaikan di Dapodik, jangan dilebihkan, jangan dikurangi. Nah, itu bagian dari upaya bagaimana akurasi data Dapodik ya, sesuai dengan kenyataan. Ini bagian dari upaya kita membangun sekolah berintegritas. Kemudian ini yang penting yang tadi kita sempat singgung. Bagaimana larangan menerima gratifikasi dan pungutan liar. Pungutan liar tanpa disadari ketika ada orang yang ingin berterima kasih kepada teman-teman di ketatausahaan karena senang dibuatkan surat keterangan atau legalisir para alumni yang sudah maju. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau kita sudah berintegritas, kita harus berkomitmen. Ketika mereka ingin memberikan sesuatu, kita harus siap menolaknya ya, karena itu bagian dari tugas kita dalam melaksanakan sekolah berintegritas. Jadi itu sangat penting dan itu yang paling sering terjadi di kita. Kemudian pengawasan dana pendidikan, ini pun sangat penting. Sudah ada bagian-bagiannya. Kemudian kepatuhan kode etik, nah ini penting. Kode etik guru dan kode etik tenaga kependidikan. Kita sudah punya kode etik Bapak Ibu. Dibaca, diulang, dipelajari ya, sehingga insya Allah nanti kita akan dapat menjadi warga sekolah yang benar-benar memiliki komitmen dan integritas. Di sini juga pengelolaan pengaduan masyarakat. Alhamdulillah, SMA Negeri 2 Cibinong di awal tahun ajaran, saya sudah meminta izin kepada rekan-rekan yang terkait meminta nomor kontak penting dan itu disebar ke 1.277 orang tua siswa. Sehingga mereka dengan leluasa dapat menyampaikan pengaduan, komplain, masukan, kritik. Itu bagian dari upaya kita untuk membangun tata kelola sekolah berintegritas. Dan terakhir, implementasi pembelajaran anti korupsi. Ini memang bukan ranahnya Bapak Ibu ya dalam ketatausahaan, tapi paling tidak Bapak Ibu tahu langkah-langkah apa saja yang harus dibangun agar kita memiliki komitmen dan dapat membangun sekolah yang betul-betul dapat menerapkan tata kelola sekolah berintegritas. Demikian Bapak Ibu, dan ada hal-hal yang lain. Dari 18 karakter bangsa, ada paling tidak kita nih yang menjadi pelayan masyarakat, minimal kita punya komitmen dengan 9 karakter yang merupakan dasar dari pribadi-pribadi yang memiliki integritas yang kuat. Ada yang tahu apa saja? Ada yang tahu nggak? Ayo. Yang pertama, ya pernah saya sampaikan sebelumnya. Yang pertama adalah nilai-nilai karakter yang 9 poin itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah nilai inti, yaitu tadi seperti pesan Rasul, jujur ya, kemudian disiplin dan tanggung jawab. Kemudian nilai sikap, kami berharap kita semua kompak, kita punya sikap yang berani, memiliki kepedulian dan juga adil. Dan terakhir, kita juga harus memiliki nilai etos kerja. Etos kerja nih Bapak Ibu penting, mandiri, sederhana, dan kerja keras. Dan semua insya Allah saya melihat selama kita bekerja sama, ya kurang lebih 3 tahun saya di SMA Negeri 2 Cibinong. Alhamdulillah saya melihat Bapak Ibu bekerja dengan sepenuh hati, kerja keras, ikhlas, mandiri, dan luar biasa ya. Semoga ini menjadi ladang ibadah. Dan Bapak Ibu, harapan saya sebagai pemimpin pembelajaran di satuan pendidikan memiliki niat ya. Semua berawal dari niat. Innama amalu bin niat. Semua diawali dengan niat. Bismillah. Mudah-mudahan kita berjalan bersama membangun sekolah berintegritas. Amin ya robbal alamin. Demikian barangkali edukasi tentang tata kelola sekolah berintegritas dan langkah-langkah bagaimana menjadi pribadi yang berintegritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian langkah-langkah yang telah kami lakukan dalam upaya mempersiapkan sekolah berintegritas di SMA Negeri 2 Cibinong. Saya, Dewan Guru, para tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua berharap hal ini dapat terwujud dan kami dapat membangun zona integritas di lingkungan SMA Negeri 2 Cibinong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.